Bayangkan ini, kamu sudah bekerja selama 25 tahun. Setiap pagi bangun jam 6, ngelawan macet, lembur, ngurus target, semua demi gaji bulanan yang kadang cuma numpang lewat. Waktu berjalan cepat, tahu-tahu usia kepala 5, anak sudah mulai kuliah, tubuh sudah nggak sekuat dulu. Dan di momen itu, kamu baru sadar satu hal penting. Kira-kira 5 tahun lagi pensiun, tabunganku cukup nggak ya? Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang dirasakan oleh jutaan orang di luar sana. Mereka terlalu sibuk bekerja, sampai lupa mempersiapkan masa ketika mereka berhenti bekerja. Padahal, waktu pensiun itu pasti datang, entah kita siap atau tidak. Sayangnya, banyak yang menunda untuk mikirin rencana pensiun, karena merasa masih muda, masih kuat kerja, atau merasa nanti juga ada jalannya. Padahal, semakin cepat kita mulai, semakin ringan beban kita di masa tua nanti. Video ini bukan mau nakut-nakutin, tapi kita akan ngobrol bareng, santai, tapi serius, tentang kenapa kita semua butuh yang namanya rencana pensiun. Bukan buat kaya, tapi buat tetap hidup dengan layak, bermartabat, dan tenang di masa tua. Kalau kamu pernah mikir, nanti aja deh pikirin pensiun, mungkin sekarang waktunya berubah. Karena nggak ada yang bisa jamin hidup kita besok, kecuali kita sendiri. Banyak orang masih salah kaprah. Mereka pikir pensiun itu cuma soal berhenti kerja dan mulai santai-santai. Padahal, pensiun adalah masa transisi. Dari produktif ke pasif. Dari punya gaji ke nggak ada penghasilan rutin. Dan disinilah pentingnya perencanaan. Bayangkan kamu masih hidup 20 tahun setelah pensiun. Kalau biaya hidup per bulan 5 juta rupiah, artinya kamu butuh minimal 1 miliar 200 juta hanya untuk bertahan hidup. Belum termasuk biaya kesehatan, kebutuhan darurat, atau inflasi. Pertanyaannya sekarang, dari mana uang segitu datangnya? Kalau nggak direncanakan, kamu akan bergantung pada anak, saudara, atau malah berutang. Dan itu bukan kondisi yang ideal, karena nggak semua anak bisa menanggung orang tua mereka. Nggak semua keluarga bisa saling bantu, dan sistem pensiun negara pun belum tentu cukup. Jadi, punya rencana pensiun itu bukan soal egois, tapi soal tanggung jawab terhadap diri sendiri di masa depan, supaya kita bisa tetap mandiri, supaya kita bisa tetap punya kontrol atas hidup kita. Karena kalau nggak direncanakan, kita akan hidup dalam ketidakpastian. Dan itu lebih menakutkan daripada tua itu sendiri. Satu kesalahan umum dalam hal pensiun adalah menunda. Masih umur 25, nanti aja. Masih banyak cicilan, belum sempat mikirin pensiun. Tapi begini, rencana pensiun itu bukan tentang seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa konsisten kamu menyisihkannya. Semakin muda kamu mulai, semakin kecil jumlah yang harus kamu tabung. Karena kamu punya waktu, dan waktu itu aset paling berharga dalam dunia keuangan. Contoh sederhana, jika kamu mulai menabung 500.000 per bulan sejak usia 25, dengan bunga tahunan 8%, saat kamu pensiun di usia 55, kamu punya lebih dari 500 juta rupiah. Tapi, kalau kamu baru mulai di usia 45, jumlah yang sama cuma menghasilkan sekitar 120 juta. Bedanya jauh. Bukan karena jumlah tabungannya beda, tapi karena waktu. Maka semakin cepat kamu mulai, semakin ringan bebanmu di masa depan. Nggak harus besar. Yang penting mulai, dan mulai sekarang. Jadi, gimana caranya punya rencana pensiun yang masuk akal? Pertama, tetapkan target. Berapa usia pensiun kamu? Berapa kebutuhan hidup per bulan saat itu? Kedua, hitung berapa dana yang kamu butuhkan secara total. Gunakan kalkulator pensiun online atau bantuan perencana keuangan. Ketiga, tentukan instrumen keuangan. Kamu bisa mulai dari tabungan biasa, deposito, reksadana, saham dividen, atau bahkan properti sewa. Tapi ingat, pilih yang kamu pahami dan sesuai dengan profil risikomu. Keempat, alokasikan secara otomatis. Kalau bisa, sisihkan minimal 10 hingga 15% dari penghasilan bulanan khusus untuk dana pensiun. Dan yang paling penting, disiplin. Rencana pensiun bukan sprint, tapi maraton. Ada kalanya kamu tergoda untuk berhenti. Tapi ingat, ini bukan tentang sekarang. Ini tentang versi dirimu 30 tahun ke depan, yang tetap ingin punya kehidupan yang layak dan bahagia. Banyak orang berpikir, nanti kalau udah dekat pensiun, baru serius nabung. Ini keliru. Karena semakin dekat kamu ke usia pensiun, semakin berat kamu ngejar target. Kesalahan lainnya adalah hanya mengandalkan program pensiun dari kantor. Padahal, kebanyakan pensiun dari kantor jumlahnya terbatas. Dan belum tentu mencukupi. Ada juga yang terlalu agresif. Misalnya, memasukkan semua uang ke saham berisiko tinggi tanpa paham ilmunya. Atau malah sebaliknya, terlalu konservatif sampai uangnya tidak berkembang. Lalu,
ada juga yang tidak menyesuaikan gaya hidup. Saat penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Tapi persiapan masa tua tetap nol. Semua kesalahan itu sebenarnya bisa dihindari. Kalau kita mau belajar, mau terbuka, dan mau konsisten. Karena rencana pensiun bukan tentang cepat-cepatan, tapi tentang ketekunan. Pensiun bukan akhir hidup, tapi awal dari fase baru. Dan mindset yang harus kita bangun adalah, aku ingin masa tua yang damai, bukan tergantung. Aku ingin hidup dengan tenang, bukan menunggu belas kasihan. Rencana pensiun bukan cuma soal uang, tapi juga tentang kebebasan. Kebebasan memilih mau tinggal di mana. Kebebasan melakukan hal-hal yang kamu suka, tanpa harus khawatir soal biaya. Banyak orang tua yang akhirnya bekerja lagi setelah pensiun. Bukan karena mau, tapi karena harus. Dan itu terjadi karena tidak ada persiapan. Jadi yuk, mulai bangun mindset baru. Bahwa memikirkan pensiun bukan tanda kamu takut miskin, tapi tanda kamu menghargai hidupmu di masa depan. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Kalau kita pikir-pikir lagi, apa sih yang sebenarnya kita cari di masa pensiun? Apakah semata-mata uang ratusan juta? Bukan. Yang kita cari adalah rasa aman, rasa damai. Perasaan bahwa kita tidak perlu khawatir besok makan apa, atau harus kerja lagi di usia 60 demi bayar listrik. Itu yang sebenarnya mahal. Karena rasa aman itu tidak datang dari sekadar punya uang banyak, tapi datang dari kepastian bahwa kita punya kendali atas hidup kita, punya cukup untuk kebutuhan dasar, dan bisa hidup tenang tanpa takut menjadi beban. Banyak orang tua di luar sana yang tidur dengan cemas, karena tabungan makin tipis. Sementara kebutuhan makin naik, harga sembako naik, biaya berobat juga tidak murah. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, rasa aman itu cuma mimpi. Itulah kenapa rencana pensiun itu penting. Ia bukan hanya soal finansial, tapi juga soal kualitas hidup. Bayangkan kamu di usia 65. Pagi hari, duduk di teras rumah, minum kopi, baca koran. Tanpa pusing mikirin tagihan. Tanpa harus telepon anakmu minta bantuan. Itu bukan kemewahan. Itu hak setiap orang. Tapi, hak itu harus diperjuangkan dari sekarang. Karena masa pensiun yang damai bukan hadiah, tapi hasil dari keputusan yang kita ambil hari ini. Mari kita lihat dua contoh nyata. Sebut saja mereka Pak Anton dan Pak Hadi. Keduanya teman sekantor. Mulai bekerja di usia 25. Gaji mereka sama, sekitar 7 juta rupiah per bulan. Pak Anton, sejak usia 25, menyisihkan 1 juta per bulan untuk investasi pensiun. Ia memilih reksadana campuran yang hasilnya rata-rata 7% per tahun. Sementara Pak Hadi berpikir masih muda. Ia lebih suka hidup sekarang. Liburan, beli barang-barang kekinian. Rencana pensiun? Nanti-nanti aja. 30 tahun berlalu. Di usia 55, Pak Anton punya aset sekitar 1 miliar rupiah. Ia pensiun dengan tenang. Punya rumah sendiri. Anak-anaknya mandiri. Sementara Pak Hadi baru sadar harus menabung. Tapi waktu sudah terlambat. Ia hanya punya tabungan 50 juta. Dan akhirnya harus tetap kerja sebagai supir freelance agar tetap bisa hidup. Ini bukan fiksi. Banyak Pak Hadi di luar sana. Dan mereka semua berawal dari keputusan yang sama. Nanti aja mikirin pensiun. Dulu, orang pensiun di usia 55. Dan mungkin hidup sampai usia 65. Jadi, hanya perlu menyiapkan biaya hidup 10 tahun. Sekarang, rata-rata usia harapan hidup meningkat. Bisa sampai 75 atau bahkan 80 tahun. Artinya, kita butuh biaya hidup selama 20 hingga 30 tahun setelah pensiun. Itu periode yang sangat panjang. Ditambah lagi, inflasi terus naik. Harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, semuanya naik tiap tahun. Misalnya saja biaya rumah sakit. Kalau sekarang operasi usus buntu bisa sampai 20 juta rupiah, 15 tahun lagi bisa 2 kali lipat. Kalau kamu nggak punya asuransi atau tabungan kesehatan, gimana bisa bayar? Inilah kenapa rencana pensiun zaman sekarang harus lebih pintar. Nggak bisa cuma mengandalkan tabungan biasa. Perlu diversifikasi, perlu strategi, perlu pengetahuan tentang instrumen yang bisa bantu uangmu bertumbuh. Jangan tunggu sampai semua mahal, karena biaya menyesal jauh lebih besar daripada biaya persiapan. Mungkin kamu nonton video ini di usia 45, dan baru sadar belum punya rencana pensiun sama sekali. Tenang, lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali. Langkah pertama, evaluasi gaya hidup. Potong pengeluaran tidak penting. Fokus ke hal-hal esensial. Langkah kedua, tingkatkan penghasilan. Cari sampingan, belajar skill baru, atau maksimalkan aset yang ada. Langkah ketiga,
Simpan dan investasikan secara agresif tapi aman. Konsultasi ke perencana keuangan profesional. Cari tahu berapa yang harus kamu simpan per bulan agar bisa mengejar ketertinggalan. Langkah keempat, ubah mindset. Kamu bukan terlambat. Kamu sedang memperbaiki, dan itu jauh lebih baik daripada diam. Rencana pensiun bisa dibuat kapan saja. Yang penting ada kemauan dan konsistensi. Dan percayalah, versi masa depanmu akan sangat berterima kasih pada dirimu hari ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.